Assalamualaikum teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih itu bahasa beserta fungsinya. Dalam tulisan ini bisa disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang wajib dimiliki oleh seseorang yang melakukan hubungan sosial dengan lainnya. Karena dengan adanya bahasa, segala sesuatu yang ingin kita utarakan dapat tersampaikan dengan baik. Dan bahasa sendiri merupakan alat pemersatu bangsa. Alat ini dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi antara satu sama lain, dan yang masing-masing diantaranya memiliki budaya yang berbeda. Dalam hidup, kita harus berkomunikasi, karena komunikasi adalah dasar atau langkah awal dalam manusia bersosialisasi. Bahasa dibutuhin banget loh buat kita. Intinya berkomunikasi supaya orang lain bisa ngerti apa yang kita maksud melalui bunyi-bunyian yang kita sebut sebagai kata. Selanjutnya yakni fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat untuk berekspresi. Bahasa juga kita pakai jadi alat nyalurin ekspresi. Dengan berbahasa, kita bisa nyeritain apa yang kita lihat atau apa yang hati kita sedang rasain secara lisan ataupun tulisan. Dan dari sanalah bahasa bisa ngelahirin berbagai karya bersejarah yang menceritakan asal-usul dunia dengan berbagai kisah. Contohnya dalam bentuk buku, syair, lagu, ataupun puisi. Bahkan lebih dari itu. Nah, yang kedua sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap manusia tentunya akan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena bahasa yang baik akan menimbulkan dampak positif untuk membangun keharmonisan atau hubungan yang akan terjalin dengan baik. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila seseorang tidak dapat memilih atau memilah kata, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti salah paham, permusuhan, dan lain sebagainya. Maka, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi memiliki tujuan tertentu, yaitu agar kita dapat dipahami oleh orang lain. Fungsi yang ketiga, sebagai tempat untuk integrasi dan adaptasi sosial. Apabila seseorang dapat menempatkan atau memposisikan bahasa yang dia miliki dan kuasai, maka bahasa akan mempermudah seseorang lebih cepat membaur dan dimengerti oleh suatu kelompok lingkungan dan individu lainnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk kontrol sosial. Nah, dalam fungsi ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa bahasa sebagai alat untuk kontrol sosial. Contohnya seperti setiap hari Jumat yang beragama Muslim akan pergi ke masjid untuk melihat dan mendengarkan seseorang berkhutbah di atas mimbar dan memberikan ceramah agama kepada para jamaah. Penting bukan peran bahasa dalam hidup kita? Maka kita harus belajar berkomunikasi dengan baik agar bisa menjaga hubungan yang baik antar satu sama lain. Karena bahasa merupakan alat yang harus ada dan sangat krusial keberadaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.